Kota Pangkalan Merandan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah wilayah yang pertama kali mengeksplorasi minyak bermutu tinggi di bumi di Indonesia. Sejarah tentang Pangkalan Merandan dan ladang minyak sangat panjang kisahnya. Bahkan pada 13 Agustus 1947, tepatnya pada subuh dini hari, para pejuang membumi hanguskan ladang minyak dan kota Pangkalan Merandan untuk mencegah Belanda menguasai aset tersebut. Peristiwa itu kini setiap tanggal 13 Agustus ada peringatan Merandan Bumi Hangus. Merandan Bumi Hangus adalah nilai sejarah bangsa yang harus dimaknai dalam semangat cinta tanah air. Namun bagaimana sebenarnya kisah Pangkalan Merandan menjadi ladang minyak pertama di Indonesia yang dieksploitasi hingga para pejuang membumi hanguskan? Pangkalan Merandan adalah ibu kota Kecamatan Babalan, Kecamatan Selepan, Kecamatan Merandan Barat, dan Kecamatan Merandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera, sekitar 60 km dari sebelah utara kota Binjai. Kelurahan ini terletak strategis karena dilalui oleh jalan raya lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara menuju Aceh atau sebaliknya. Pangkalan Merandan terkenal karena merupakan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Seorang juragan tembakau di Sumatera Timur, Ailiko Jens Jaiker, yang berkeliling memeriksa kebunnya di kawasan Pangkalan Merandan. Namun saat itu siang menjelang sore hujan turun dan Jens berteduh di barak bekas penimbunan tembakau. Seorang mandor kebun lokal pun menyalakan obor sebagai penerang karena hari mulai gelap. Jens mengira api yang berasal dari obor itu dari sebuah kayu damar karena apinya begitu bagus. Namun dugaan Jens salah. Ternyata si mandor kebun membuat obor dari tanah liat dari sebuah kubangan. Jens Jaiker pun keesokan paginya mengajak anak buahnya meninjau kubangan-kubangan yang dikatakan sang mandor. Kubangan-kubangan itu mengeluarkan aroma bau minyak dan bau itu sangat kuat. Jens Jaiker kemudian tertarik untuk memiliki lahan itu karena dia menduga kuat di dalam tanah itu terkandung sumber minyak bumi. Dia pun mendapat modal dari kawannya di Belanda mendirikan perusahaan minyak. Usaha Jens Jaiker berlanjut hingga pada 1883 dia menerima konsesi atau lahan tersebut dari Sultan Langkat. Tak menunggu waktu lama, pada 15 Juni 1885, Jens langsung melakukan pengeboran di sumur Telaga Tunggal pada kedalaman 121 meter. Dari hasil pemeriksaan cairan dari kubangan itu di Batavia pada 1886 membuktikan bahwa lahan itu mengandung minyak bumi berkualitas tinggi. Jens Jaiker yang awalnya juragan kebun tembakau yang kurang berhasil kini menjadi si raja minyak. Dikutip dari buku Geschiedenis van Indonesia, sejarawan Belanda terkemuka H. J. de Graaf mengisahkan penemuan ladang minyak di Telaga Said itu. Temuan itu menjadi cikal bakal pertambangan minyak Pangkalan Merandan, ladang minyak terbesar di Sumatera. Eksploitasi terus berlanjut. Pada 1890, Jens Jaiker mengalihkan konsesinya kepada perusahaan minyak Belanda, Royal Dutch. Direktur pelaksanaan ialah J.A. de Gelder, seorang insinyur berpengalaman di Hindia Belanda dan berkantor pusat di Pangkalan Merandan. Sejak kilang minyak Pangkalan Merandan dibangun pada 1892, Royal Dutch telah memproduksi minyak sebanyak 1.200 ton dari lapangan Telaga Tunggal. Untuk memperlancar distribusi, dibangun beberapa tangki penimbunan dan pelabuhan di Pangkalan Susu yang selesai pada 1898. Kemudian pada 1907, kilang minyak Pangkalan Merandan dikelola Bata FC Petroleum Matskapits atau BPM, anak perusahaan dari Royal Dutch bersama Shell. Sumur minyak utama BPM berasal dari kilang minyak Pangkalan Merandan. Dari waktu ke waktu, produksi minyak di Pangkalan Merandan kian meningkat. Dalam laporannya di Trade Information Bulletin nomor 11 tahun 1923 berjudul Petroleum Production and Trade, the Dutch has Indies,
Albert Thomson Combe mencatat kilang minyak Pangkalan Berandan mampu menghasilkan 10.000 barel minyak mentah per hari. Cadangan minyak mentahnya sebesar 1 juta barel, sedangkan dalam bentuk bahan bakar hasil penyulingan sebesar 50.000 barel. Angka itu belum termasuk deposit minyak untuk produk olahan. Produktivitas itu menempatkan Pangkalan Berandan sebagai kilang minyak yang terbesar di Sumatera hingga 1920-an. Situasi di Pangkalan Berandan mulai mengalami perubahan menjelang kedatangan tentara Jepang. Tentara koloni Belanda merusak semua instalasi kilang minyak. Hasilnya, pertambangan minyak di Pangkalan Berandan terlantar selama pendudukan tentara Jepang. Eksploitasi produksi minyak dilakukan Jepang hanya sekedar untuk keperluan militernya saja. Situasi pun mulai berubah setelah Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para buruh minyak di Pangkalan Berandan mengira setelah Indonesia merdeka maka ladang minyak menjadi milik Indonesia. Namun Belanda tidak tinggal diam. Belanda kembali berhasrat menjajah, kembali juga mengincarnya guna memasuk bahan bakar dalam operasi militer setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua. Buruh minyak Pangkalan Berandan pun bergerak, tak mau diam begitu saja. Mereka pun membentuk sebuah wadah perjuangan dengan membentuk Laskar Minyak. Niat mereka mempertahankan ladang minyak semakin kuat setelah bergabung dengan Tentara Republik yang dipimpin oleh Mayor Nazaruddin Nasution. Keduanya bergabung dalam Komando Pertempuran Pangkalan Berandan. Nah, pada 13 Agustus 1947 itulah diambil keputusan sangat penting dan strategis, yakni membumi hanguskan Pangkalan Berandan. Menurut Edi Syahputra, dalam Sumatera dalam perang kemerdekaan, rakyat Pangkalan Berandan lebih memilih memusnahkan tambang minyak daripada jatuh ke tangan Belanda kembali. Tepat pukul 3 pagi, bunyi sirene panjang mendahulu ledakan hebat yang terjadi di tangki-tangki minyak Pangkalan Berandan. Api kemudian merambat ke kilang penyulingan, gedung-gedung hingga pelabuhan. Tak tanggung-tanggung, selama 7 hari api melalap ladang minyak dan kota Pangkalan Berandan. Tentara Belanda pun kocar-kacir dan mereka membatalkan niat untuk menguasai kembali ladang minyak. Pangkalan Berandan yang terbakar hangus rata menjadi abu, senantiasa menjadi saksi sejarah akan kegagah beranian rakyat pejuang yang bahu-membahu bergandengan tangan dengan Tentara Republik Indonesia Divisi 10 Komandemen Sumatera.